Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Wahyuni dengan NIM 2201721. Saya akan mempresentasikan resume dari materi Sosiologi Sastra pada bagian bab 2, pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Kita masuk ke pengantar bagian A. Sosiologi sastra mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup panjang, bahkan dapat dikatakan memiliki usia yang paling tua, karena Plato lah yang dianggap sebagai pelopor teori sastra. Berikut ini diuraikan pertumbuhan dan perkembangan karya sastra, mulai dari teori mimesis yang dikemukakan oleh Plato sampai dampak karya sastra bagi pembaca. Bagian B, teori mimesis dan kreasi Plato dan Aristoteles. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam dan kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanyalah merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan yang mengenai manusia. Dengan semua manusia yang ada di dunia ini, manusia yang nyata adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia, seperti bunga, pohon, meja, kursi, dan lain sebagainya dianggap sebagai tiruan di dunia gagasan. Maka ketika seorang penyair kemudian menggambarkan mengenai pohon pada puisinya, dia hanyalah menggambarkan tiruan dari sebuah tiruan. Pandangan Plato tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Menurut Plato, ada beberapa tataran tentang ada yang masing-masing mencoba melahirkan nilai-nilai yang mengatasi tatanannya. Yang nyata secara mutlak hanya yang baik, dan derajat kenyataan semesta tergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Dunia empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, hanya dapat mendekati lewat mimesis. Peneladanan atau pembayaran atau peniruan. Dalam rangka ini, menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari tataran ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak, terdiri di bawah kenyataan itu sendiri yang hierarki. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra yang dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat pada kenyataannya. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi, yang berbeda dengan Plato yang memandang bahwa sastra sebagai tiruan kenyataan. Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjadi kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Karena seniman penyair menciptakan kembali kenyataan, maka menurut Aristoteles nilai karya seniman lebih tinggi dari karya seorang tukang. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, yang menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra yang awal, hubungan antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung, tanpa mengingat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang dengan berbagai latar belakang dan motivasi yang kesemuanya akan ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam karya sastra.
Masuk ke bagian C, hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial. Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël, seorang penyair sekaligus kritikus yang bernama Herder. Gagasan pentingnya mengenai sastra yang mendasari perkembangan sosiologi sastra adalah pendapatnya bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra menurut Herder adalah iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Di samping itu, Herder juga menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra. Sebaliknya, sastra juga digunakan untuk memahami sejarah. Hubungan antara sastra dengan iklim, geografis, dan lingkungan sosial juga dikemukakan oleh Madame de Staël pada tahun 1766 sampai 1817, seorang kritikus dan sastrawan Prancis. Bukunya yang berjudul De la littérature dans ses rapports avec les instituts sociales membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial seperti agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Di samping itu, Staël juga menyatakan bahwa sifat-sifat bangsa juga sangat penting perannya dalam perkembangan sastra. Sifat-sifat bangsa ditentukan oleh hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai lembaga sosial seperti agama, hukum, dan politik. Hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografi, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa seperti yang dikemukakan oleh Staël menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek penciptaan dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial dan budayanya. Masuk ke bagian D, asal-usul atau genetika karya sastra. Hippolyte Taine dan Lucien Goldman. Taine, seorang filsuf, sejarawan, politis, dan kritikus sastra Prancis, dianggap sebagai peletak dasar mazhab genetik dalam kritikus sastra. Menurut Taine, sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang abadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan macam pikiran tertentu. Namun dalam hubungan dengan fungsi dokumen tersebut, Taine membedakan antara karya sastra besar yang monumental dan karya sastra biasa. Sastra hanya dapat dianggap sebagai dokumen apabila ia merupakan monumen. Hubungan timbal balik antara ras, adat, dan lingkungan tersebut menghasilkan suatu struktur mental praktis dan spekulatif yang selanjutnya akan menyebabkan timbulnya gagasan-gagasan yang selanjutnya akan diwujudkan dalam sastra dan seni. Ras menurut Taine mengacu pada ciri turun-temurun seperti perangai, bentuk tubuh, juga sifat-sifat suatu bangsa, sementara saat dapat berarti periode yang memiliki gambaran khusus tentang manusia, jiwa zaman, atau tradisi sastra. Kajian sastra yang menekankan pada aspek genetik sastra selanjutnya dikembangkan oleh kritikus Lucien Goldman dari Prancis yang dikenal dengan pendekatan strukturalisme genetik. Goldman memahami asal-usul karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang dan kondisi sosial masyarakat yang melahirkan karya sastra. Yang dimaksud dengan pandangan dunia menurut Goldman adalah rumusan dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan membedakannya
mempertentangkannya dengan kelompok sosial lain. Berdasarkan pandangan tersebut, maka menurut Gottman, memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami asal-usul dalam hubungannya dengan pandangan dunia masyarakat yang melahirkannya seperti yang disuarakan oleh pengarang sebagai wakil masyarakatnya. Kita masuk ke bagian E, sastra dan Marxisme. Karl Marx, Friedrich Engels, Georgy Plekhanov, George Lucas. Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Menurut keduanya, ide, konsep, dan kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antara manusia, bahasa kehidupan nyata. Secara spesifik, para pemikir Marxis memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memandang karya sastra dalam hubungannya dengan kekuatan materialnya. Marx menganggap sastra sebagaimana politik, ideologi, dan agama adalah wilayah superstruktur. Keberadaannya bertumpu pada basis ekonomi infrastruktur. Tolstoy ia menyatakan bahwa doktrin seni untuk seni harus dihancurkan karena seni harus merupakan monitor dan propaganda proses sosial. Sastra harus menjadi bagian dari perjuangan kaum proletar, harus menjadi sekrup kecil dalam mekanisme sosial demokratik. Berbeda apa yang dikemukakan oleh Marx dan Tolstoy agak berbeda dengan Engels yang menganggap sastra adalah cermin pemantul proses sosial, tetapi hubungan isi sastra dan filsafat lebih kaya akan samar-samar dibandingkan dengan isi politik dan ekonomi. Namun demikian, menurutnya tendensi politik penulis dalam sastra harus disajikan secara tersirat saja. Semakin bersembunyi pandangan si penulis, semakin bermutulah karya yang ditulisnya. Apa yang dikemukakan oleh Engels sejalan dengan pandangan Plekhanov, pendiri Partai Emansipasi Buruh di Rusia, yang mengatakan bahwa dalam sastra gagasan yang mengandung muatan ideologis harus dinyatakan secara figuratif. Sesuai dengan kenyataan yang melingkunginya, seni adalah cermin kehidupan sosial, tetapi memiliki insting estetik yang sama sekali non-sosial dan tak terikat pada kondisi sosial tertentu. Lucas memandang karya sastra memang terikat pada kelas, tetapi sastra besar tidak mungkin lahir dari domisi borjuis. Para penulis yang menggabungkan diri dengan kaum borjuis hanya mampu mencerminkan keruntuhan kelas. Menurutnya, sastra sama sekali bukanlah merupakan suatu objek kultural yang pasif, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk menancapkan akibat-akibat buruk dari pembagian kerja sosial yang luas. Masuk ke bagian F, sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca, dan pengaruh sosial karya sastra. Rane Wallet dan Austin Warren dan Ian Watt. Dalam bukunya Theory of Literature, Rane Wallet dan Austin Warren pada tahun 1994 menawarkan adanya 3 jenis sosiologi sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Pembagian jenis sosiologi sastra tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ian Watt dalam esainya Literature on Society. Ian Watt membedakan antara sosiologi sastra yang mengkaji konteks sosial pengarang sastra sebagai cermin masyarakat dan fungsi sosial sastra. Menurut Wallet dan Warren, sosiologi pengarang masalahnya status sosial.
ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Sosiologi sastra memasalahkan keras sastra itu sendiri. Menurut Iwan Watt, konteks sosial pengarang antara lain mengkaji posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan pembaca. Sosiologi sastra yang mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat, mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai mencerminkan keberadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra yang berkaitan dengan nilai sosial. Dalam hal ini, Iwan Watt membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra. Yaitu yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. 2. Pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Yang ketiga, pandangan bersifat kompromis. Di suatu sisi sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Itulah materi dari bab 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra dari sosiologi sastra. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.